Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Diakon Armando OFM. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah naik ke dalam perahu, Yesus menyeberang dan masuk ke kotanya sendiri. Lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Mendengar itu berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosa-dosamu diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Namun supaya kamu tahu bahwa di dunia Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat pembaringanmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun lalu pulang. Melihat hal itu, orang banyak takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, Pace e bene. Pernahkah kita merasa lumpuh? Bukan lumpuh secara fisik, di mana kaki kita tidak bisa melangkah, melainkan lumpuh secara batin. Lumpuh karena keputusasaan, lumpuh karena rasa bersalah yang menghantui, atau lumpuh karena dosa yang membuat kita merasa tidak layak lagi datang kepada Tuhan. Hari ini Injil Matius membawa kita pada sebuah pemandangan yang sangat luar biasa di kota Kapernaum. Sebuah kisah tentang kelumpuhan, iman beralih rupa, dan kuasa pengampunan yang memerdekakan. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu detail kecil dalam Injil hari ini yang seringkali kita lewatkan. Matius mencatat, ketika Yesus melihat iman mereka. Kata mereka di sini merujuk pada orang-orang yang menggotong si orang lumpuh. Orang lumpuh itu tidak bisa berjalan sendiri kepada Yesus. Dia butuh orang lain. Disinilah kita melihat indahnya hidup berkomunitas dan bergereja. Seringkali kita sedang rapuh dan kehilangan iman. Kita membutuhkan gotongan doa dan dukungan dari sesama kita. Nah, apakah kita sudah menjadi sahabat yang mau repot menggotong sesama kita yang sedang lumpuh batinnya? Ego menuju Yesus. Ataukah kita justru menjadi penonton yang pasif? Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang lumpuh itu akhirnya berada di depan Yesus, apa yang pertama kali Yesus katakan? Kita mungkin mengharapkan Yesus langsung berkata, "Sembuhlah, berdirilah." Namun Yesus justru berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bagi Yesus, akar kelumpuhan manusia yang paling berbahaya bukanlah rusaknya saraf atau otot, melainkan rusaknya hubungan manusia dengan Allah akibat dosa. Yesus melihat jauh ke dalam lubuk hati orang itu. Dia tahu bahwa percuma kaki fisik bisa berjalan jika jiwanya lumpuh dan terbelenggu oleh dosa. Pengampunan adalah kesembuhan yang paling hakiki. Tentu saja perkataan Yesus memicu kemarahan para ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Ia menghujat Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah?" Saudara-saudara yang terkasih, Yesus yang mengetahui pikiran mereka memberikan sebuah pembuktian yang tak terbantahkan.
untuk menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa ilahi di bumi. Ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pergilah ke rumah." Dan seketika itu juga orang itu bangun dan pulang. Perhatikanlah perintah Yesus. Angkat tempat tidurmu. Tempat tidur atau tilam yang tadinya menjadi simbol kelemahan, ketergantungan, dan penderitaan orang itu, kini diangkat sebagai piala kemenangan. Apa yang tadinya menguasai dia, kini dikuasai olehnya berkat kuasa Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui sakramen-sakramen gereja, khususnya sakramen tobat atau rekonsiliasi, Yesus yang sama hari ini masih terus membisikkan kata-kata yang sama kepada kita. Dosamu sudah diampuni, bangunlah dan berjalanlah. Mari kita pulang dari perayaan Ekaristi hari ini mungkin dengan membawa pengharapan baru. Jika ada di antara kita yang merasa lumpuh oleh beban hidup atau dosa, dengarlah suara Yesus yang lembut namun penuh kuasa. Izinkanlah Dia menyembuhkan hati kita terlebih dahulu, agar kita pun dimampukan untuk mengangkat tempat tidur kita, menghadapi realitas hidup dengan kekuatan dan martabat yang baru. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.